ya berarti itu bukan kehendak Allah, itu kehendak diri kita. Kita berkehendak dengan nafsu. Ya. Makanya kita harus memahami letak kebahagiaan itu sejatinya ya dari Allah, bukan dari apa yang kita miliki. Aku ingin sesuatu, ketika aku dapat aku akan bahagia, belum tentu. Siapa bilang? Banyak orang ingin ini, ingin itu, semua terpenuhi, semua ada, tapi nggak bahagia juga. Ya berarti sejatinya kebahagiaan, hakikat kebahagiaan yaitu dari Allah sebenarnya. Bukan dari benda, bukan dari apa yang kita punya. Ya, harus kita pahami itu. Contoh, ada orang yang belum dapat jodoh, umur sudah lanjut, ya kan? Aku ingin cepat menikah, aku ingin cepat dapat jodoh. Meminta dia kepada Allah. Begitu dikasihkan jodoh, menikahlah dia. Berantakan rumah tangganya. Tiada hari tanpa pertengkaran. Gak bahagia juga, ya kan? Gak punya jodoh, minta jodoh, dikasih sama Allah. Rupanya dapat pasangan yang gak sesuai kehendaknya. Akhirnya rumah tangga bertengkar, gak dapat dia bahagia, ya kan? Atau bisa jadi ingin menikah tapi sekian tahun gak punya anak, susah juga hatinya, ya kan? Memang manusia ini begitu, gak ada rasa syukur. Dia hanya memikirkan apa yang dia belum punya, tapi gak pernah memikirkan apa yang sudah Allah berikan saat ini. Ya, gak punya jodoh, ingin nikah. Udah nikah, berantem tiap hari, gak bahagia. Udah menikah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, gak punya anak juga, gak punya keturunan, gak bahagia juga, sedih juga hatinya, ya kan? Gak punya jodoh, ingin menikah, dapat pula mertua yang gak bisa menerima kita. Gondok terus kita lihat mertua, dikecilkan terus kita sama mertua, bertengkar terus sama mertua, gak bahagia juga. Ya, memang manusia itu begitulah. Kebanyakan mengeluh. Udah dikasih gak bersyukur, udah dikasih gak lagi bersyukur, masih kurang terus, ya kan? Gak punya mobil, kepingin mobil, dikasih sama Allah, dipenuhi sama Allah keinginan kita. Begitu punya mobil, setengah mati kita mikirin cicilan. Ya berarti itu bukan kehendak Allah, itu kehendak diri kita. Kita berkeinginan, kita meminta dengan nafsu, makanya kita nggak dapat itu yang namanya kebahagiaan. Ya, tapi Bang Andi bilang di video-video sebelumnya, di sebalik keinginan itu ada kehendak Allah juga, Bang. Bener, kalau kita dimudahkan. Contoh begini, mungkin banyak di antara teman-teman yang kredit sesuatu, kredit mobil 5 tahun, tiap bulan harus bayar tuh. Kredit rumah 10 tahun, 15 tahun, tiap bulan harus bayar itu. Kalau itu benar kehendak Allah, Allah mudahkan. Itu cirinya, itu tandanya. Gak sulit kita, gak kepikiran kita, tidak ada jatuh susah hati kita. Pokoknya Allah mudahkan sehingga kita bisa bayar cicilan. Berarti itu kehendak Allah. Tapi kalau kita mengambil kredit mobil, kredit rumah, setengah mati kita bayar cicilan, itulah hukuman untuk diri kita. Ya, itulah yang dikatakan neraka dunia. Makanya ada ayat yang lain Allah bilang, bisa jadi sesuatu yang engkau sukai padahal buruk bagimu.
Atau bisa jadi sesuatu yang engkau benci padahal itu baik bagimu. Ya, berarti itu ayat itu terjadi dalam hidup kita. Aku ingin rumah bang, aku ingin mobil bang. Kita ambil juga mobil, kredit sekian tahun. Rupanya dipersempit sama Allah. Gak bisa kita bayar cicilan, akhirnya disita oleh bank atau diambil oleh dealer. Gak dapat juga kita kebahagiaan. Disitulah Allah hendak berbicara. Maumu apa sih? Sebenarnya bukan kita tanya maunya Allah, tapi Allah tuh sedang bertanya, maunya kamu apa sih? Kita itu sedang ditanya tapi lewat kehidupan. Ya, bagi teman-teman, saudaraku, ketika mendapatkan sesuatu tapi kok nggak bahagia, itu pertanda sedang ditanyai oleh Allah.